Oh, I did Schaefer's blood. Long lay the world in sin and error, pining till he appeared, and the soul fell its blood. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious
Selamat datang di bulan Desember. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun ini. Sudah hampir 12 bulan kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kasih setianya tetap sama dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan menyimak SGS News. Besok Minggu 31 Desember 2023 ibadah kita hanya satu kali di jam 5 sore dengan acara ibadah tutup tahun. Mari Jemaat SGS kita bersama-sama menutup tahun penuh berkat ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Sekian dari kami Visual SGS News. Selalu bersyukur dan percaya Yesus adalah pribadi yang setia dan istimewa. Have a nice weekend and God bless you.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, young virginal mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Oh, silent night, silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory streaming from heaven afar, heavenly hosts singing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. You are born. There's no one like you, Lord. Oh, Jesus. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah, bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus. Anak di dalam malam. Terima kasih Tuhan buat kedatangan-Mu di bumi ini. Kedatangan-Mu yang membaharui kami di dalam kasih-Mu.
Kedatangan-Mu yang mencurahkan kami dengan damai dan sejahtera-Mu. Kedatangan-Mu membawa sukacita dalam kehidupan kami. Kedatangan-Mu membawa pembebasan, membawa kelepasan, kesembuhan, dan kemenangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan pagi hari ini kami mau menyambut kedatangan-Mu dengan bersukacita, dengan puji-pujian, dengan tari-tarian, sebab hanya Engkau yang layak terima segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari SGS berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersukacita. Kita menyambut lahirnya Sang Raja di atas segala raja. Yesus namanya. Lahir, lahir,
buka hati, buka suara di hadapan Bapa. Rasakan hadiratnya siang hari ini menjamah Engkau Bapak Ibu Saudara. Alami perjumpaan dengan Tuhan, alami kasih-Nya Tuhan. Biar kelahirannya yang memberikan kemenangan, biar kehadirannya yang memberikan kelepasan bagi kita. Ya dalam ya Shekinah. Oh Yesus, Hinaralama ya Shekinah, Hiralaya Shekinah, Hiralama ya Kami sembahkan Tuhan, kami bermazmur makimu. Terima kasih, kami nikmati kasih-Mu Tuhan, nikmati hadirat-Mu yang menjamah kami. Terima kasih, ya Shekira lamalata kaya rarararara. Ya dalam ya Shekinah rarararara balata kaya Shekinah. Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Raja segala raja. Mari merenungkan kelahirannya siang hari ini. Dia pribadi yang teramat istimewa. Dia pribadi yang lahir dalam hatimu. Dia pribadi yang menyentuh hatimu siang hari. Mari datang kepada Tuhan. Buka hati. Biar Tuhan menjamah memperbarui engkau Tuhan. Kasih. Yes Lord Jesus. Tiada yang lain seperti Kau Tuhan. Allah kami yang hebat dan luar biasa. Our God, He's an awesome God. He reigns from heaven above
with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns. Kau yang layak disembah Tuhan. He's awesome God. Yes, Lord. Engkau pribadi kami yang istimewa Tuhan. Engkau yang lain dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Jesus. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. Yes. Amen. Our God is an awesome God. Mari nikmati kasih-Nya. Mari nikmati hadirat-Nya siang hari ini. Dia pribadi yang istimewa. Haleluya. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. Yes, Lord. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Berikan suara-suara kemuliaan buat Allah kita. Kau sungguh istimewa bagi kami Tuhan. Engkau yang lahir dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang dahsyat ada di tempat ini Tuhan. Yes, Engkau datang hari ini memerintah dalam hidup kami. Engkau datang membawa kasih dan cinta dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan. Natal tahun ini Tuhan. Biar kasih-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Dan kami tahu kami berjumpa dengan Engkau Allah yang dahsyat itu. Bayi yang ajaib yang datang ke dunia menyelamatkan setiap kami. Menjadi Bapa yang kekal bagi setiap kami. Raja damai dan pembela kami Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Untuk mendengarkan, untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kami percaya juga Tuhan sudah mempersiapkan sajian yang terbaik bagi kami. Menjadi hadiah Natal yang terbaik buat kami siang hari ini Tuhan. Kami berdoa buat teater sebentar. Biar Tuhan mengurapi setiap kami hari ini. Kami mau melihat, kami mau buka hati. Dan kami tahu, kami mau tangkap anugerah dan berkat-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya anugerah-Mu nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. This world can never satisfy the longing in my soul. When all is lost and hope is dry, when all I feel is cold, I'm coming back to your presence. I'm coming back to your presence. 'Cause there's a hunger and a thirst. I am desperate. Immerse me, and I'm not waiting, not anymore.
Wow, luar biasa. Boleh kasih aplaus buat teman-teman yang semua yang melayani pada pagi siang hari ini ya. Sudah diberkati, amin. Berapa tangan-tangan yang diberkati, haleluya. Yuk kasih salam kanan kiri muka belakang, ucapkan dulu ya. Selamat Natal ya, kasih senyum yang terbaik, wow. Oke. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu bahagia hari ini, senang? Iya, puji Tuhan. Boleh kumpul bersama yang dari luar kota yang bisa hadir bersama-sama. Welcome home semuanya yang bisa hadir di SGS Family tempat ini ya. Dari teman-teman yang dari Solo dan sekitarnya, bahkan besok akan ditembak di YouTube besok ya. Nah, baik, hari ini kita mau belajar satu tema di Natal hari ini adalah Yesus datang memperbaharui kita dalam kasih-Nya. Ya, saya ulangi, Yesus datang memperbaharui kita dalam kasih-Nya. Theatrical tadi mengkisahkan bagaimana seorang anak yang sedang depresi yang membutuhkan pertolongan, tetapi justru tidak mendapatkan tempat pertolongan dimanapun dia berada. Dan jawabannya hanya ada pada Yesus, itu jawabannya. Drug tidak menjawab, pergaulan bebas tidak menjawab, dan lain sebagainya. Dan satu jawabannya hanya ada di dalam Yesus. Saya tadi waktu lihat anak-anak, waktu Yesusnya tahan mereka agar tidak menyentuh kita sama sekali. Mereka teriak-teriak itu kayak iblis teriakin kita gitu loh Bapak Ibu ya. Iblis tuh kalau teriakin kita, lu kacau lu hidup kamu lu selingkuh lu kamu tuh, dasar bangsat lu kamu tuh, mata keranjang kamu punya istri, mata seleweran segala macam, duit lu gini lo. Kita tuh kadang-kadang kalau lihat kayak gitu ya, kita lihat diri kita, betul atau tidak? Halo, betul nggak? Saya merasa bahwa tadi betul-betul seperti realitas keadaan kita yang ada di muka bumi ini. Dan saya diberkati sekali, dan inilah Natal di mana Yesus datang ingin berjumpa dengan Anda semua dan memulihkan kita. Katakan amin ya. Mari kita baca Sefanya 3 ayat yang ke-13. Sefanya 3 ayat yang ke-13. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ayat 16 dan sebentar kita baca ayat 17 adalah ayat yang diambil untuk tema GBIS nasional kita. Alkitab berkata seperti keadaan Sefanya pada waktu itu, seperti itulah keadaan kita hari ini. Kita kadang-kadang takut dengan 2024 apa yang terjadi. Satu rumah saja bisa bebuyutan loh Bapak Ibu, yang satu paslon 1, yang satu paslon 2. Kalau lihat debat yang satu tepuk tangan, yang satu sinis, yang lainnya tepuk tangan sorak-sorai, ngece-ngece kan gitu ya saudara ya. Itu satu rumah tuh, satu rumah. Nggak tahu nanti 2024 apa yang terjadi. Harga cabai saja belum ada pendamaian dengan kita. Harga cabainya masih pedas seharga seperti rasanya begitu. Nah, kita nggak ngerti di apa tahun depan tuh terjadi apa. Kita kasih pesan buat kita, jangan takut, jangan sampai tanganmu menjadi lesu. Saya suka gambarnya ya, seperti tangan itulah yang jatuh terkulai. Sebab dalam bahasa yang lain dikatakan seperti tangan yang lumpuh, seperti tangan yang meleleh, seperti tangan yang tergantung lemas, seperti tangan yang kendor. Tangan kendor itu jalan kurang lebih kayak gini. Ya saudara ya, dijatuhkan gak ada tenaga sama sekali, gak produktif kan gitu. Hidup saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, jangan-jangan sedang mengalami kayak begitu. Udah lemas, meleleh, lumpuh, tergantung aja. Hidup juga enggak. Iman aja enggak punya. Yang penting cuma nempel. Kasih udah enggak ada. Tapi tetap tinggal di rumah. Suami istri masih serumah. Tapi udah enggak ada kasih di dalamnya. Itu kayak anggota badan yang cuma nempel aja nih. Enggak berfungsi apa-apa.
Anak-anak di rumah tapi gak melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang anak-anak. Lumpuh, gak bisa jalan, bisnis lumpuh. Dan ini keadaan ayat pasal 3 ayat 16. Tapi puji Tuhan ayat 17 itu tema Natal di tahun ini. Tuhan Allahmu di antara kamu sebagai pahlawan memberikan kemenangan. Haleluya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3 mulai. Tuhan Allahmu di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasihnya. Bersorak-sorak karena engkau. Yes. Kata tinggal di antara kamu itu dalam teks bahasa aslinya itu seperti organ tubuh yang ada di dalam kita. Saya ulangi, kata tinggal di antaramu itu sama seperti organ tubuh kita yang ada di dalam. Gak mungkin organnya keluar, jantung Bapak Ibu ada yang keluar tolong. Ginjalnya tiba-tiba keluar tadi pagi sembari saudara Beal tiba-tiba waduh ususnya melu keluar gitu ya. Atau ginjalnya melu keluar semuanya. Enggak ada. Semua itu rapi di sini dan hidup. Tuhan kita tidak ada di luar Bapak Ibu. Tidak ada di jauh transenden. Dia memang Allah transenden. Tapi Natal itu membuat Allah transenden menjadi Allah imanen. Tinggal di dalam diri kita. Namanya Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Itu Allah kita. Allah kita yang luar biasa Bapak Ibu. Nah dari situ ada beberapa pelajaran. Pelajaran pertama. 1. Yesus lahir itu untuk memulihkan kehidupan kita. Katakan memulihkan. 1, 2, 3. Memulihkan. Ayatnya ada di ayat yang ke-13. Yakni sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman, tidak akan berbohong. Artinya mereka tidak akan lagi berdosa. Mereka tidak lagi seperti domba yang tidak punya gembala makan menjadi liar. Enggak, tapi mereka domba yang tergembalakan. Domba yang berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Wow. Saya punya anjing 2 di rumah. 1 putih kintamani. Pernah saya tuh hampir gitu ya saudara ya. Gara-gara itu dia tuh tidur pulas. Saya godain. Saya isengin, pernah ngisengin anjing yang tidur pulas begitu ya. Langsung ininya dibentur-benturin. Saudara akan punya masalah dengan tangan atau paha saudara. Karena satu toelan anjing itu pasti akan marah. Ini Alkitab berkata kau akan tidur dengan nyenyak, terbaring, tidak akan terganggu. Saudara perlu tahu konteksnya ya. Ini Israel, Yehuda sedang dalam keadaan berdosa Bapak Ibu. Sedang dalam keadaan berdosa. Nah Tuhan akan menghukum Israel di pembuangan. Ada yang ke Babel 70 tahun, ada yang ke Asyur. Nah tapi di balik penghukuman Tuhan ada janji keselamatan. Setiap penghukuman selalu ada janji. Dan itulah Natal Bapak Ibu. Satu sisi Tuhan itu marah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan kayak tadi itu. Iblis itu mendakwa. Iblis itu selalu mendakwa siang dan malam. Tapi Yesus itu mempertahankan kehidupan kita dan berkorban bagi kita. Natal tanpa salib, Yesus itu bayi biasa yang kasihan. Saya ulangi. Natal tanpa salib, Yesus bayi kecil yang kasihan lahir di kandang domba. Masih enak kandang domba. Saya kandang sapi. Dokter Un. Dokter Un kandang sapi. Itu juga rumah sakit namanya memang kandang sapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang lahir di becak ada. Ada yang lahir di pesawat ada. Ada yang baru naik motor baru jalan tiba-tiba nggak kuat lahir ada. Ada yang di got ada yang lebih ngenes. Tapi yang membuat bayi ini bermakna. Yang membuat bayi ini menjadi bayi yang hebat. Bayi yang layak disembah. Karena dia mati buat kita. Dan menjadi raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik, yang luar biasa buat kita semuanya. Nah saya tidak tahu sisa hidupmu hari ini tinggal berapa. Tinggal berapa. Kapan hari kami Natalan 3GF. Ada di daerah
Merbabu di sana lereng, Boyolali naik lagi Bapak Ibu. Setiap rumah itu punya kolam. Kolamnya untuk tandon air. Sebab memang nggak bisa untuk dapatkan air dari tanah, susah banget. Ledeng apalagi masuk lebih susah. Jadi nggak mau harus beli tangki, satu tangki dibeli. Nah untuk beli satu tangki harus siapin kolam. Dalamnya 4 meter, panjangnya 12, lebar 3 meter. Dimasuki ada di sana. Nah saya bisa membayangkan akan hal itu. Kalau misalnya itu bocor, lalu kemudian ini ya pendetanya itu kan punya sapi. Pak, kalau punya sapi kayak gini nih, sekali masuk satu kolam kayak begini, cuma bisa tahan 9 hari kurang lebih. Habis itu harus beli lagi, masukin. Ya, sapi itu kalau minum ya banyak, jadinya memang susu. Kan gitu kan, tapi makan, minum dan segala macam buat keperluan dapur, mandi, MCK itu habis dengan cepat. Nah saya tidak tahu kolam Anda tinggal berapa tersisa hari ini. Dompet kok yo akhir tahun kok yo brabel krona rene kok yo tinggal 50.000 tok. Kemarin itu baru 2 juta untuk bonus-bonus. Neng ngendi kabeh toh Pak. Ternyata begitu dirinci ya dibuat untuk makan. Ketemu ABC. Tiba-tiba wes cepat sekali. Saya tidak tahu hubungan Anda suami istri atau anak atau siapapun masih tersisa berapa persen. Atau mungkin tenaga Anda untuk bekerja apakah masih seperti tangan yang lemas. Tinggal 2% Pak. Tinggal 5%. Good kalau tinggal 2%. 2 sama 0 itu beda. Kalau 0 berarti sudah mati. Tapi kalau 2 walaupun masih sentik-sentik kau masih bisa berjuang. Saya kasih tahu ya ada satu orang namanya Jane. Dia kena kanker paru-paru. Nyebar sampai tulang belakang. Nyebar lagi sampai hati. Dia udah nyerah dalam kehidupannya dia. Dokter ngomong 2%. Lalu dia punya statement 2% itu adalah kesempatan bertahan. 2% itu bukan 0. 2% itu berharga. Saya berharap kita tahu betapa amazingnya 2% itu. 2% dia bisa nongol di America Got Talent nyanyi. Judulnya tahu enggak? It's okay. Keren loh ini. Walaupun kanker nyebar kemana-mana. It's okay. Pertama jurinya itu mentertawakan begitu. Judulnya apa? It's okay. Oh, it's okay. Dia jurinya tuh gelinding-gelinding ngomong gitu. It's okay. Ya, memang it's okay. Itulah hidup saya. Baru dia cerita. Saya tuh punya cancer. Tapi sebelum cancer ini menyebar, saya ditinggal suami saya. Pada saat kondisi sakit seperti ini. Udah cancer, suaminya tahu istrinya bakal mati. Gak akan tahan lama. Gua akan jadi budaknya dia, melayani dia. Ngapain tinggal ini. Di posisi seperti itulah. Aku makin ngedrop 2%. Dan 2% ini aku berdiri di sini. Jurinya langsung pelenggong. Lalu dia nyanyi It's Okay. Nyanyi It's Okay. Terkenal sekali. Lalu kemudian dia dapatkan golden, emas. Yang kayak kertas jatuh tuh. Dan dia masuk nominasi. Walaupun dia mati akhirnya. Bulan April. Mati akhirnya. Tapi 2% itu sempat viral dan inspire banyak orang. Termasuk kita semuanya hari ini. Di sininya ditato 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diambil dari Amsal 24, 16. Ini katanya dia nih. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Namun ia akan bangun lagi. Aku jatuh, titik pertama suamiku meninggalkan aku. Titik kedua paru-paruku kena cancer. Titik ketiga nyebar ke hati. Titik ada 7 dia ngomong kayak gitu. Tapi aku walau 2% aku tetap mau bangkit dan bangun. Bu, Pak, saudara sekalian, kita punya berapa persen sekarang? 70% good, lebih baik daripada Jane, saudara. Luar biasa. Anda tidak bisa menunggu, dia ngomong begini. Anda tidak bisa menunggu sampai hidup tidak sulit lagi baru bahagia.
kebahagiaan itu adalah keputusan kita. Betul gak? Kebahagiaan itu adalah keputusan daripada kita. Saya masih ingat, saya lupa ambil gambarnya. Ada satu orang juara 1, dikasih hadiah, malah nangis. Aku kok juara? Loh kok juara kok nangis? Tapi yang juara 2 yang kalah senang sekali. Pernah lihat gambar kayak gitu? So, artinya apa bahwa kebahagiaan itu adalah keputusan kita. Keputusan Anda. Mau bahagia atau tidak. 2% mau bahagia atau tidak. Rumah kontrakan mau bahagia atau tidak. Tergantung kita Pak. Yang kontrakan ngomong yes. Yes. Loh, saya ngomong yes. Yang ngomong yes saya berdoa dapat rumah. Amin. Haleluya. Nah, balik ke sini. Tidak peduli seberapa besar sisa hidup Anda, pertolongan Tuhan tidak tergantung dengan apapun juga. Amin. Saya ulangi, tidak peduli berapa persen hidup Anda, karena pertolongan Tuhan tidak tergantung pada apapun juga. Kita memang punya masalah, kita memang punya kendala, tapi Tuhan punya kendali atas kehidupan kita. Katakan yes. Amin Bapak Ibu. Anda punya kendala. Iya. Tapi Tuhan yang pegang kendali luar biasa. Saya mau kasih contoh. Oke, ini hidup Anda. Hidup Anda ya. Kadang-kadang seringan inilah. Kadang-kadang bisa pergi kemana. Kadang-kadang ketera angin kemana. Inilah kehidupan kita. Dan beban kita itu kadang-kadang seberat ini nih. Berat banget. Ini dari kaca nih berat. Nah, kehidupan ini seperti ini Bapak Ibu. Saya nyalakan dulu. Yes. Sepanas terik kalau siang hari. Makin panas. Kadang kita sudah berbuat baik sama orang. Dan ini masuk di hati kita. Orang tidak membalas apapun juga. Kita udah melakukan yang terbaik buat pasangan kita, gak pernah dihargai. Beban persoalan kita gak makin berat, tapi selalu menjadi panas yang berkecamuk dalam setiap kehidupan keluarga kita. Gak pernah selesai kehidupan ini, selalu ada aja yang membakar, ngomporin, menyulut api dalam rumah kita. Sehingga kita yang adem-adem tiba-tiba panas. Tiba-tiba gak bergairah dalam hidup kita. Seperti inilah. Hidup kita kadang-kadang kita susah untuk kita ambil, kita angkat. Tapi selama ada tangan Tuhan bersama dengan kita. Kita komitmen dalam kehidupan kita. Tuhan ada dan bersama dengan kita. Percayalah. Tangan Tuhan akan membela kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan mengangkat kita lebih dari segalanya. Terus terbang, lebih tinggi dan lebih tinggi. Katakan amin. Saya tidak tahu hidup Anda tersisa berapa. Mewakili yang ulang tahun, saya tiup lilinnya. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita bangga saudara. Loh yang tidak punya Tuhan aja bangga punya lukisannya kok. Ada satu lukisan namanya Salvator Mundi. Lukisan ini dijual secara lelang. Harganya fantastis 6,4 triliun. Triliun. Tuh kok kayak cendol dawet taruh bakso kita iso ngelangi seminggu makan dan kungkum di dalamnya. 6,4 triliun. Gila, ini lukisan keren. Siapa yang ngelukis? Ya, Michelangelo. Ya, itu pelukis yang begitu hebat. Nah, lukisan ini dibeli oleh siapa? Seorang pangeran Arab. Saudara tahu orang ini? Nah, itu. Lukisannya dibeli. Dan sekarang katanya sih ada di kapal pesiarnya dia. Kapal pesiarnya dia. Dia aja bangga punya lukisannya. Apalagi kita punya pribadinya yang di hati kita. Yang ada di dalam diri kita. Katakan amin. Saudara bangga gak sih punya Yesus?
Ini aja dia bangga lukisannya. 6 sekian triliun. Lah saudara punya pribadinya. Saudara yang seneng artis Korea. Kayak saya ini dulu kan jatuhnya jadi artis tapi jadi gembala akhirnya. Saudara yang suka artis Korea, suka fotonya atau suka orangnya? Bu, kalau lihat sinetron, layangan putus kek, atau yang kemarin-kemarin saya lihat itu lucu-lucu gitu. Kalau lihat kok sinetron itu lucu ya, jadi kadang-kadang orang ngomong sendiri. Awas nanti, kalau nanti dia akan, aku habisi dia. Enak saja dia ngomong. Dalam hati dia ngomong kayak gitu. Itu kalau di sinetron-sinetron. Nah, saya mau ngomong gini, saudara mau fotonya atau pribadinya datang salaman sama saudara? Wah, kalau udah datang tuh, itu udah, ngeri ini. Saya percaya kalau misalnya nih ada artis saya perajang di sini, kita lihat nyanyi Malam Kudus dinyanyikan oleh artis. Artisnya nyanyi MP3 pakai YouTube. Ditampilkan di situ. Saudara cuma gini aja, kok ya so nonton dewi. Tapi kalau artisnya datang, saya percaya saudara pegang handphone keluarin. Dan sengaja kalau bisa begini fotonya. Biar kelihatan wajah saudara dan dia backing vokalnya. Yesus itu pribadi yang ada bersama dengan saudara. Bukan fotonya saja ada bersama dengan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa dong. Dia hebat luar biasa. Wow, 2% lewat. Kau belum 0%. Ya, yang kedua sekarang. Yesus adalah Raja yang memberi kemenangan. Keren ini, saya suka ini. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai El Gibor. Raja, pahlawan yang memberi kemenangan. Yesus adalah Raja dan Tuhan yang dapat diandalkan dalam semua medan pertempuran. Pertempuran apa sih yang tidak bisa diandalkan Tuhan? Tuhan itu keren Bapak Ibu. Malaikatnya aja keren, luar biasa. Ayo buka ya. Yesaya 37 ayat 36. Gampang ini. 37, 36. Keluarlah malaikat. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang. Pak, satu malaikat bunuh 185.000 orang. Malaikat yang sama di Natal pertama kali itu nggak pakai pedang. Pakainya map partitur. Kita nggak perang, kali ini nggak boleh perang. Ngapain? Nyanyi. Hah? Nyanyi? Nyanyi di mana? Konser di mana? Konser di mana? Di padang belantara, padang gurung. Yang ada rumputnya, nanti dilihat. Berapa banyak yang lihat? Nggak tahu. Pokoknya kita disuruh latihan. Latihanlah mereka. La 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 la. La la la. Na 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 na. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu kalau paduan suara kan begitu. Begitu mereka nyanyi, gembalanya ada berapa? 3. Gembalanya ada berapa? Enggak disebut. Nah saudara bingung, bener, kalau bingung bener malah. Tapi kalau jawab malah salah. Enggak disebut gembalanya, tapi yang disebut malaikatnya berapa? Bala tentara berlaksalah, satu malaikat 185.000 ini berlaksa-laksa. Cuma konser di depan gembala loh. Apa enggak keren ini? Satu malaikat, ini baru malaikat. Belum Tuhannya, belum Yesusnya. Israel pernah perang dengan Mesir, Yordania dan Irak. 1973. Mari coba kita lihat perbandingan di antara mereka. Israel punya 415.000. Lawannya 420, lebih banyak. Tanknya Israel 1.500, lawan 4.500. 3.000 pengangkut lapis baja
mereka punya 3.800. Artileri punya 945, mereka punya 1.920. Pesawat Israel tempur punya 561. Mereka bertiga, 3 negara 1.113. Helikopter Israel cuma punya 84. Mereka punya 394. Kapal perang mereka punya 38. Mesir, Syria, dan Irak punya 250 kapal perang. Amazing. Ini hitam di atas putih. Udah gak mungkin Israel berkata, aku bisa memenangkan pertandingan. Akhirnya Israel yang menang. Kenapa Israel menang? Itu pas hari raya Yom Kippur. Yom Kippur itu perayaan pendamaian. Di mana orang Yahudi, orang Israel yang ada bersujud, menyucikan diri, minta pengampunan dosa, dan meminta pertolongan berharap sama Tuhan untuk nasib hidupnya ke depan. Pas Yom Kippur mereka kumpul, mereka berdoa, Amerika menjadi sekutu dan menolong Israel. Mereka gempur dan perang. Apa yang terjadi? Israel punya 2.656 yang tewas. Sementara dari lawan 15.000. Wow. 7.250 yang terluka, mereka 35 yang terluka. Tanknya hancur 400, mereka 2.250. Pesawat hancur cuma 102, sementara lawan 432 yang hancur. Wow. Kita punya Tuhan yang hebat. Israel punya Allah yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar. Terus yang telah berjanji menggenapi. Terus imanku sepakat percaya kuasanya. Terus ku terima sekarang kemenangan darimu. Sefanya 3 ayat 17, Tuhan adalah El Gibor, pahlawan yang memberi kemenangan. El Gibor itu artinya strong, mighty. Dia sumber kekuatan, Allah perkasa, Allah yang hebat. Itulah Tuhan kita. Mau perang model apa Pak, Bu? Senjata apapun. Goliat itu bawa senjata laras pendek. Goliat bawa senjata laras menengah. Dia juga bawa lembing, jarak jauh dia juga bawa. Semua dia punya. Daud hanya mengandalkan Tuhan yang hebat. Mungkin hidupmu tinggal 2%. Tapi dengan Tuhan yang hebat, 5 roti 2 ikan terjadi atas hidupmu. Tepungmu mungkin tinggal 1 genggam. Aku berdoa itu. Selesai semua kehidupanmu. Yesus gak ada rumusnya untuk dikalahkan. 3 kali dia dicobai, Yesus tidak pernah kalah. Dia menang di atas pencobaan di padang gurun. Kalaupun itu model panco, Yesus itu raja pencipta, ngelawan yang dicipta. Ini pencipta, ini yang diciptakan. Lu ngerti dong titik lemahnya. Yesus tuh ahli strategi perang begitu hebat. Dia tahu segalanya. Mau apapun dia ngerti kanan kirinya. Makanya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melakukan perkara yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. You can trust Him. Maka sesuatu perkara yang besar terjadi. Saya suka gambar ini. Waktu mereka naik perahu, semalam-malaman gak dapat ikan. Pernah gitu gak tuh? Kerja udah setahun, sebulan, udah berminggu-minggu. Hasil cuma tes. Tapi begitu kena sama Tuhan. Cuma ngomong, tebarkan jalamu di kanan. Dari tadi udah juga tebar kanan kiri mau ke belakang. Nggak dapat. Sekarang. Karena Tuhan yang suruh, yang tadi Tuhan belum suruh. Yang ini yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh, dia udah kumpulkan malaikat. Sekali lagi ya, 1 malaikat mengalahkan berapa? 1.185. Ini mungkin cuma butuh 5 malaikat. Tolong ikan-ikan dibangunin. Sing ngantuk-ngantuk, sing males, gak mau renang. Suruh ngumpul di titik ini. Derajat ini, Celsius segala macam. Kumpul di sini. Wah, malaikatnya tuh ngumpulkan ikan. Lalu ngumpul di satu titik
dan akhirnya mereka menebar jala dan jala itu diangkat dan koyak nggak kuat. Harus panggil teman-temannya. Orang itu kalau sudah diberkati, bukan Anda saja yang diberkati, temanmu juga akan diberkati. Luar biasa ayat-ayat ini. Keren Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketiga, terakhir saya selesai. Yesus lahir memberi sukacita dan masa depan. Saya paling suka yang ini. Karena apa? Ada rahasia yang saya mau share di 15 menit ke depan. Yesus datang memberi masa depan. Kehadiran Yesus itu kan dinantikan Bapak Ibu. Perjanjian lama ada nubuatan-nubuatan, mereka menantikan karya keselamatan. Kapan ya kapan? Lalu muncullah Yesus lahir di situ. Nah, waktu Yesus lahir didahului dengan bintang, kan gitu kan? Inilah yang menuntun orang Majus pergi ke rumah dan ketemu sama Yesus. Orang Majus ada berapa? Orang Majus ada berapa? 3 om. Yang satu bawa emas, satu bawa kemenyan, satu bawa mur ya. Enggak, orang Majus bisa lebih. Itu ada raja, ahli perbintangan dan menteri-menteri, ada raja lagi. Itu sampai kalau saudara baca di Alkitab, kota itu gempar. Kota kok sampai gempar itu siapa yang datang? Ini keren, ini hebat luar biasa. Mereka dituntun bintang bahwa itu adalah tanda ada raja besar akan lahir. Lalu karena itu daerah teritorinya Herodes harus tanya sama Herodes. Pak Herodes, ini ada bintang, tanda ada raja orang Yahudi katanya lahir. Gua nih mau kesini mau nyembah, ini persembahan-persembahannya. Lihat persembahannya, kembali lagi sinetron Indonesia. Di sini kan raja kan cuma aku. Kenapa kamu harus kesini dan nyembah raja lain? Lihat sebentar. Akulah sebetulnya yang perlu kau sembah. Iya, itu kalau sinetron. Herodes kemudian ngomong gini, ya udah kamu pergi dulu, nanti aku juga akan nyembah. Betul mau nyembah? Enggak, itu akal liciknya Herodes aja. Dia mau datang dan membunuh bayi ini. Cerita bergulir ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba mari kita baca di Matius 2 ayat yang keempat. Saya kesini, ini fokus saya nih. Biar kita nggak kemana-mana. Herodes memanggil imam, kepala dan ahli Taurat untuk menanyakan kepada mereka. Untuk tahu benar raja lahir atau tidak. Butuh sarjana teologi. Butuh namanya ahli Taurat dan kepala imam-imam. Tolong ya tanya ya, apakah benar ada raja lahir di sini nih? Mereka buka Alkitab dan ternyata benar. Nih kata mereka nih, ayat 6. Di Bethlehem, di tanah Yudea, jelas banget. Bukan di Purwantoro atau Pracimantoro, Wonogiri, enggak. Bethlehem. Kenapa bukan Baki kayak Solo kayak Manado kayak atau Afrika biar Yesus agak gelap keriting-keriting dikit. Atau yang Jepang-Jepang jadi Yesusnya sipit-sipit putih kan gitu kan pendek-pendek kan gitu kan. Tapi kenapa harus ada Bethlehem? Kenapa harus di Bethlehem? Itu kan pertanyaannya. Ya karena sudah dinubuatin dong om. Ya benar ada nubuat di situ. Matius 2 ayat yang berikutnya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Engkau akan memerintah Yehuda, bangkit dari antaramu seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku. Kenapa di Bethlehem? Ya karena ada nubuatan. Nubuatannya siapa? Mari kita lihat. Ini pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Mika 4 ayat 8. Mika 4 ayat yang ke-8. Dan engkau hai menara kawanan domba. Bukan Bethlehem. Tapi ditunjuk menara kawanan domba. Apakah sama itu Bethlehem? Ayat berikutnya sama ternyata. Hai bukit putri Sion. Kepadamu akan datang kembali pemerintah dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Berarti menara kawanan domba itulah Bethlehem.
Bethlehem. Nah, menara kawanan domba itu disebutkan namanya Migdal Eder. Migdal Eder. Itu benar-benar ada menaranya. Nah, menara ini dibangun. Saya mau saudara tahu sejarah ya. Biar kalau kita ngerti sejarah, saudara ngerti konteks kenapa kok harus Bethlehem gitu. Dan ada apa nubuatan buat kita semuanya gitu. Mari kita ke belakang sekarang di Kejadian. Karena ujungnya di Kejadian semua tuh. Kejadian 35 ayat 21. Sesudah itu berangkatlah Yakub atau Israel. Ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Tahu ceritanya enggak? Rahel itu mengandung anak yang terakhir, adiknya Yusuf. Namanya Benyamin. Lahirlah Benyamin. Tapi Benyamin lahir, Rahelnya mati. Lalu Yakub mendirikan tugu peringatan, yaitu yang namanya Migdal Eder ini. Lalu dikuburnya Rahel di area situ. Jadi ini kan istri yang paling dicinta. Dari 4 orang istri, dia istri yang paling dicinta itu Rahel. Sangat sayang sama Rahel. Makanya sebagai bentuk untuk mengingat istri yang paling dia cinta, untuk menjadi pengingat-ingat dan tidak terlupakan, dibangunlah menara itu. Nah, Yakub itu melahirkan 12 suku akhirnya, yaitu Israel, yang akhirnya melahirkan Yesus Kristus. Dalam Targum Yonatan, saya coba gali ini lebih dalam ya Bapak Ibu ya. Targum itu perjanjian lama, bahasa Ibrani yang diterjemahkan bahasa Aram. Namanya Targum. Coba katakan Targum, 1, 2, 3. Targum ya. Ya kurang lebih kayak Hono Coroko lah itu. Ya kurang lebihnya kan gitu ya. Diterjemahkan dari PL, diterjemahkan Aram. Aram bahasa Aramnya, bahasa sehari-hari. Nah waktu diterjemahkan bahasa Aram, Targum Jonathan itu menambahkan ada istilah begini. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder, di mana sang Raja Mesias akan menampakkan dirinya pada hari itu. Hari di mana tangisan, ratapan akan diselesaikan, diganti dengan sukacita. Dari sejak itu sampai ke Mika, muncullah nubuatan bahwa Migdal Eder akan lahir pemimpin yang akan membawa masa depan yang baru buat Israel. Dari situ muncul pada zamannya Matius bahwa di Bethlehem lah Yesus lahir, di Migdal Eder. Luar biasa. Yeremia 3 ayat 15, 16, 17. Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama. Terdengarlah ratapan tangis yang pahit, yang pedih. Rahel menangis, anak-anak, ia tidak mau dihiburkan. Lihat, Rahel menangis, Rahel bersedih. Jadi orang Israel itu kalau sedang keluar, mereka dalam pembuangan, mereka sedang dalam dosa, mereka keluar dari Yerusalem, ketemu sama Bethlehem, ketemu sama rumahnya Rahel, kuburannya Rahel. Mereka biasanya masuk dan meratap. Kapan ya Bu ya? Ini ibunya semua Israel. Karena dia istri yang dicintai Yakub. Bu, kapan pengharapanku Bu? Bu, kapan masa depanku Bu? Bu, air mataku begini, gimana Bu itu Bu? Itu ditumpahkan ada di situ. Nah itulah kuburannya Rahel. Coba lihat ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu untuk menangis dan matamu mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran, mereka akan kembali. Lihat itu janjinya itu. Walaupun kau dibuang, tapi kau akan kembali. Terus ayat 17, masih ada harapan untuk hari depan kamu. Inilah firman Tuhan.
Mari kita lihat kuburannya Rahel. Bisa dilihat ini kuburannya di situ, next. Nah itu petinya. Tidak tahu itu ada tulangnya atau tidak, tapi itulah sebagai simbolis bahwa itulah tempat Rahel, air matanya orang Israel di situ. Jadi Migdal Eder itu sebetulnya simbol air mata perjuangan, air mata kesedihan. Kalau Yesus lahir di situ, itu berarti kesedihanmu, air matamu, Tuhan ambil, ganti dengan sukacita surgawi. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Saya tunjukin satu lagi. Alfred Edersheim, dia seorang yang cukup pintar sekali, menulis buku The Life of Time Jesus Messiah. Dia mengatakan begini, Migdal Eder, dia teliti itu. Ternyata itu adalah tempat yang khusus untuk domba-domba yang akan dikorbankan. Jadi dombanya nggak sembarangan. Itu Migdal Eder itu kan menara domba. Jadi kalau misalnya hujan atau apa-apa masukkan kandang situ. Lalu ada atapnya menaranya, gembalanya bisa naik ke atas, bisa lihat sekelilingnya ada bahaya atau tidak. Dan ternyata khusus di menara jaga itu dipakai domba yang khusus akan dibawa ke Yerusalem untuk dikorbankan menjadi korban sembelian. Udah kalau masuk menara itu ujungnya korban. Saya ulangi. Domba kalau udah masuk sana, yo masuk. Waduh iki wis jagal iki. Tengkleng, sate, gulai. Kan kita jadinya kayak begitu tuh. Itu udah pikirannya domba. Kayak saudara pernah gak lihat truk-truk mobil-mobil yang ada babi-babinya yang gemuk-gemuk gitu kan. Waduh. Coba lihat kalau saudara jadi babinya, pikirannya apa itu? Hah? Pesta yuk, Natalan yuk. Natal gimana bro? Kita yang disembelih bro ya. Puji Tuhan hari ini pelayan semua makan babi, haleluya. Korban sembelian ya. Kita hidup karena ada orang yang mati buat kita. Babi mati, kambing mati, ayam mati buat kita. Ya, kita bisa hidup gitu kan. Nah balik ke sini. Berarti cocok enggak sama Yesus? Saya kasih tahu. Coba buka ayatnya, Yohanes pasal-pasal di awal, pasal 1 ayat 29. Yohanes dulu ketemu sama Yesus langsung ngomong, lihatlah. Loh, gak ada intro, ini pasal 1 loh Bapak Ibu. Ketemu sama Yesus langsung, lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Ada konsep domba Allah. Berarti domba yang akan disembelih dan berkorban. Betul atau enggak? Kok Yohanes tahu ini? Yohanes tahu lah. Oh Yesus lahirnya di Bethlehem, di towernya itu. Clear udah. Kandang domba itu seperti ini. Berbentuk kayak gua. Tapi kalau zaman sekarang ada namanya Church Nativity. Seperti ini gerejanya kalau di Bethlehem. Gereja tempat kelahirannya Yesus itu Maria sama Yusuf. Saya minta untuk foto, tolong Bu, tolong Pak, foto dong. Saya mau tunjukin sama jemaat di SGS begitu. Ya, lalu foto bersama. Terus di bawahnya itu ada satu ruangan, ada kotak itu kan. Nah itu ada bintang Daud. Itulah tempat bayi Yesus katanya dibaringkan. Saya pegang itu, dingin banget. Saya terus nangis. Kenapa? Karena merasakan damai sukacita 2000 tahun yang lalu. Rajaku lahir di sini. 2000 tahun yang lalu. Bayi mungil itu yang akhirnya mati bagiku ada di sini. Saya pegang, saya nangis. Saya berdoa saudara bisa memegangnya besok. Orang percaya ya enggak apa-apa. Saya pegang, udah ngantri banyak, ayo Pak. Sedunia kan ngumpul bareng, apalagi yang Katolik. Jadi kita cepat-cepat pegang, foto, langsung mundur gitu. Kami mencoba untuk cari angle yang beda. Next,
Nah ini foto di mana saya sama istri ada di depan, itu ada di belakang banyak orang ada di sana. Jadi itu jalan, pegang, doa, jalan lagi. Loh kok sana kosong? Saya mampir ke sana, ambil foto dan duduk dulu di situ. Bener, ini tembok, saya duduk begitu kayak anak kecil gitu, gini nih duduk. Nyender sama lihat, bayangin 2000 tahun yang lalu. Saya tahu Lani udah ambil tisu, saya juga menahan semuanya. Karena saya tahu tempat itu tempat di mana Tuhan itu datang. Bayangkan ya kalau saudara hari ini kau ngalami Tuhan hadir. Saya percaya luar biasa sekali. Kelahirannya itu identik dengan kematiannya. Identik dengan penebusannya. Masih ada 2,5 menit. Saya mau closing dengan ini. Pernah tahu Boas dan Ruth enggak? Boas ketemu sama Ruth cerita itu. Ruth itu janda, muda. Boas adalah penebusnya Ruth. Yang akhirnya dialah yang membayar semua mas kawin. Sampai akhirnya Ruth diangkat menjadi mempelainya Boas. Itu di mana? Padang rumput gembala-gembala yang saat dijumpai malaikat-malaikat. Saya waktu dikasih tahu kayak begitu, saya tuh blengong Bapak Ibu. Ternyata tempat ini gembala-gembala, saya lihat lembahnya gembala-gembala. Saya membayang, noneng kono mungkin domba-dombanya bercacaran. Tapi yang membuat saya terkesan adalah tempat itu adalah tempat Boas. Ambil Ruth, tak bayar biar kamu bisa jadi istriku. Berarti memang terkonek antara penebusan sama kelahirannya Yesus. Saya mau tutup satu klip, teman-teman boleh siap, dipersilahkan. Saya selesai, saya akan tutup dengan klip ini. Seekor anjing yang diangkat oleh tuannya dan akhirnya menjadi teman dan sahabat. Silahkan. Anjingnya dekil, gak ada yang ngurus. Kulitnya udah gak ada, keras. Tapi orang ini ambil, angkat, dimandikan, diobati, kasih makan, dipelihara, kayak sahabat sudah. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Hebat sekali. Ini jadinya anjingnya lucu banget sebetulnya. Boleh kasih tepuk tangan Tuhan yang luar biasa. Hebat. Kita itu kalau ketemu sama Tuhan, kita merasa kayak anjing tadi. Kita tuh kotor dan hina. Tapi Tuhan mau sentuh hidup Anda hari ini. Saya tidak tahu hidup mungkin berapa persen, tinggal berapa persen. Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Come on please, buka hatimu dan izinkan Tuhan Raja di atas segala raja datang. Dia datang bukan untuk menjadi penghakim, menghakimi Anda. No, dia datang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, begitu besar kasih-Mu Bapakku. Saya diberkati lagu ini Bapak Ibu, sangat diberkati sekali. Mari kita nyanyi dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim
Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari ingat kasih dan kebaikannya Bapak Ibu. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Dari awal kita menyanyi bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sekedar hadir dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu, Natal bukan sekedar perayaan. Come on. Natal bukan sekedar Anda lihat atraksi, baju baru. No, no, no. Saya rindu Anda ketemu sama Yesus. Please. Kita ketemu sama Raja di atas segala Raja. Natal itu penuh blessing. Saya ulangi ya. Natal itu penuh berkat. Gembala yang gak berharga tiba-tiba dapat berkat seonggok. Dengar malaikat surga menyanyi. Ketemu sama Maria dan Yusuf, itu berkat yang gak bisa kepikir. Natal itu penuh anugerah, di mana kita yang jauh daripada Bapa kita direkonsiliasikan. Natal itu penuh berkat, blessing, pemulihan, anugerah. Saya berharap Natal ini memberkati kita semua. Suami istri, saya tahu Bapak Ibu datang suami istri pasti duduk jejer. Kalau enggak, Anda satu deret bersama dengan anak-anak gak apa-apa. Mungkin kau sedang jejer sama sahabatmu gak apa-apa. Suami istri boleh gak pegang tangan istrimu. Kita mau minta blessing dulu. Blessing berkat Natal boleh ya. Natal itu banyak berkat loh Pak. Saya tuh Natal mau mati 2 tahun yang lalu, tahu gak? COVID-19. Saya tuh mau mati. Tapi Tuhan kasih saya bisa Natal sampai hari ini. Lihat Bapak Ibu saudara sekalian. Bu, Pak, bersyukur Anda bisa Natalan sekian kali. Lihat anak-anak kita bisa kumpul kayak begini. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Kapan lagi saya ngumpul kayak begini? Lu kalau udah keluar udah kemana-mana bingung semuanya. HP lah yang dipegang, satu kemana. Tapi please, di Natal kayak begini, kau udah gak punya orang tua mungkin, kau udah punya suami mungkin, hey, kau ada anak-anak di sampingmu. Ayo rangkul orang-orang yang kita cintai boleh. Nah, kita minta berkat Natal itu hadir hari ini buat Anda. Boleh Bapak Ibu 1, 2, 3 suami istri berhadapan saja. Suami istri berhadapan. Kalau kau sama papa mamamu, ya Bapak rangkul aja papa mama. Kalau kau dengan sahabat boleh gandengan tangan, boleh. Minta berkat Natal, penuh anugerah. Penuh kado spesial dari Tuhan Allah. Kado kesembuhan, kado pemulihan, kado damai sejahtera.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak Terima kasih Tuhan. yang Terima kasih. di saat aku bersayang, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Jemaat saja, mari katakan bersama. Ingat kasih-Nya, Dia selalu ada. Kasih bagiku. Bilur-Mu Tuhan, darah-Mu Tuhan, darah anak domba yang lahir dan mati bagi kami. Makasih kasih Yesus bagi. Kita ambil waktu berdoa. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kalau bukan Engkau kami udah habis. Terima kasih Kau menyelamatkan kami. Terima kasih Kau menyelamatkan rumah tangga, hidup. Oh Natal, Natal. Kasih Yesus, kasih Yesus. Siapkan hosti dan siaplah untuk menunggal 2%-mu bersama pahlawan El Gibor. Dalam perjamuan ini mari kita angkat bersama hosti yang sudah ada di tangan saudara. Malam hari sebelum ia menyerahkan, ia mengambil roti, memecahkannya, lalu berkata, makanlah ini menjadi peringatan akan aku bahwa aku terpecah untukmu.
agar kau punya masa depan yang baru. Hosti yang ada di tangan kita percaya ada kuasa di dalamnya. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan cawan perjamuan yang ada di balik hosti ini. Saudara boleh angkat, inilah darahku yang tertumpah bagimu, kata Tuhan. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Sebab oleh rohnya yang kudus kita dipersatukan dengan darahnya. Yang sakit berkata aku sembuh. Menara anak domba Allah itu adalah lambang kasih mempelai kita. Oleh bilurnya keselamatan itu datang. Darah penebusan diberikan, disucikan dosamu, dibersihkan oleh darah yang mahal ini. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ambil waktu berdoa. Izinkan Tuhan ambil yang 2%-mu. Izinkan Tuhan menyatu dengan hidupmu. Terima kasih buat 1 tahun yang akan kami lewati. Terima kasih buat istri. Terima kasih buat semuanya. Bapak Ibu boleh nggak suami istri tolong Bapak bisikkan ke telinga istri ngomong begini, Pak. Selamat Natal ya Ma. Lalu kemudian mamanya juga lalu peluk dengan kasih dan cinta. Yuk 1, 2, 3 silakan. Selamat Natal. Selamat Natal. Terima kasih kau menemani perjalanan yang panjang ini. Berkali-kali kita lewati Natal ini. Biar Natal tahun ini kita makin kuat. Bersama-sama pasti bisa. Bersama-sama pasti selesai tugas-tugas kita. Terima kasih Tuhan. Diberkati engkau, langkah hidupmu, hubungan nikahmu, anak-anak yang sekolah, tahun baru menjadi tahun yang indah bagimu. Promosi dan lompatan-lompatan akan terjadi atas hidupmu. Kau akan melihat bahwa anak-anak muda akan dibangun dan dibangkitkan hari-hari ke depan ini. Kau menjadi tulang punggung dan menjadi sukacita bagi orang tuamu, kebanggaan bagi orang tuamu. Karena kau anak muda yang hebat dalam karya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan amin. 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 Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kita mau bersuka cita, kita mau pujikan. Nyanyi glory. SGS lebih dengan sukacita. Yo. Katakan
Sebetulnya mau nyanyi nih. I love you Jesus. I love you Jesus. Tepuk tangan buat Yesus yang sedang menonton hari ini dong. Wow. Bisa-bisa jadi cangcurters nanti. Bapak Ibu nanti pulang ada satu kenang-kenangan dari kami. Lalu yang kedua, tutup tahun cuma sekali ibadah. Minggu depan cuma sekali ibadah. Acara kita udah kemas dengan baik bagus banget dan biar itu memberkati kita. Ada ayat mas, ada kesaksian dan ada banyak hal yang akan terjadi spektakuler tentunya karena ini ibadah terakhir. Jadi minggu depan kita ngumpul di sore semua jam 5. Terus untuk kalender tahun depan akan dibagi tanggal 31. Katakan asik. 1, 2, 3. Asik ya. Kalendernya ada ayat mas per hari. Karena tahun depan kita punya program habisi Alkitab kita. Habisi Alkitab kita. Kita baca bersama tiap hari. Dan itu ada tuh ayat-ayatnya. Sayang kalau saudara nggak dapat ya. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Diberkati ladangmu. Diberkati pernikahanmu, diberkati gandum emas hartamu. Gak akan pernah susut, gak akan pernah ada ngengat dan karat. Yang ada adalah seperti benih yang terus bertumbuh dan menghasilkan dan menghasilkan dan menghasilkan. Persembahan yang kau bawa di rumah Tuhan di Natal ini seperti orang Majus. Tuhan memberkati semua emas, kemenyan, mur. Diberkati Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman yang sudah melayani hari ini, berkorban waktu, tenaga, latihan berkali-kali. Berkati mereka dalam kasih setia Tuhan. Hubungan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang membalas dengan kasih anugerah-Mu. Diberkati tahun-tahun mereka menjadi tahun sukacita yang luar biasa. Pulanglah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima berkat nikmat kasih anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless.